Kiai Haji Abdul Syafi'i atau yang kerap dipanggil dengan sapaan Hadullah merupakan sosok ulama dan tokoh Betawi kelahiran Kampung Bali Matraman, pada tanggal 10 Agustus tahun 1910. Kiai Haji Abdul Syafi'i wafat pada tanggal 3 September tahun 1985. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat dan pejabat yang dekat dengan beliau, termasuk ucapan belasungkawa dari Presiden Soeharto. Bahkan MUI Pusat mengajak seluruh kaum muslimin untuk melakukan salat gaib. Semasa kecil, Kiai Haji Abdullah Syafi'i banyak menuntut ilmu dari para guru-guru. Guru beliau diantaranya Kiai Marzuki, Kiai Musanif, Kiai Sabeki, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Alwi bin Tahir, Habib Alwi Al-Haddad. Dari ilmu agama yang diperolehnya itu, saat usia 17 tahun, beliau membuka madrasah di kampung kelahirannya. Lembaga pendidikan agama yang menggunakan tempat bekas kandang sapi. Nama lembaga pendidikan itu Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah. Beberapa tahun kemudian, berganti nama menjadi Asy-Syafi'iyah. Nama tersebut merupakan perpaduan antara nama Syafi'i dengan mazhab Imam Syafi'i yang dianutnya. Setelah sekian maju dan berkembangnya lembaga pendidikan yang Kiai Haji Abdullah Syafi'i dirikan, akhirnya beliau mengembangkan kembali menjadi sebuah perguruan Asy-Syafi'iyah dan perenovasian Masjid Al-Barkah. Pada tahun 1960 beliau juga mendirikan lembaga pendidikan di daerah lain seperti Jatiwaringin, Cilangkap, Jaka Sampurna, Payangan, Cogrek, dan sebagainya. Terlebih, atas keberkahan beliau, Jatiwaringin dijadikannya sebagai kota pelajar. Di Jatiwaringin terdapat pesantren putra, pesantren putri, pesantren tradisional, pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah, taman kanak-kanak, dan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kiai Haji Abdullah Syafi'i juga merupakan salah satu pendiri MUI, Majelis Ulama Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Ketua di MUI Pusat, juga sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Ia juga salah seorang yang giat mengadakan pendidikan dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran. Di samping itu, Kiai yang cuma mengenyam pendidikan SR kelas 2 ini, juga dipercaya sebagai pengurus Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain itu, beliau juga merupakan tokoh yang mampu menegakkan kebenaran. Pada suatu kisah, saat Gubernur Ali Sadikin membuat kebijakan tentang masalah perjudian dan makam di DKI Jakarta, beliau menentang keras, karena hal tersebut akan menjerumuskan masyarakat. Karena itu, ia dipandang sebagai ulama yang vokal, tegas, dan jujur. Maka, tak heran, kalau para pejabat di DKI Jakarta khususnya sangat menyukai beliau. Termasuk Menteri Agama Munawir Sazali mengakuinya sebagai guru yang patut dicontoh dan ditiru. Selain itu, Kiai Haji Abdullah Syafi'i sangat dekat dengan tokoh-tokoh lain dari berbagai organisasi, seperti dengan Buya Hamka, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Idam Khalid, dan banyak lagi. Di tengah kesibukannya mendidik para santri, beliau juga berdakwah di berbagai tempat, termasuk di Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah yang berlangsung setiap hari Minggu. Dialah satu-satunya kiai yang mampu menggugah hati masyarakat untuk larut dalam wejangannya. Banyak masyarakat, begitu juga ulama, yang mengucurkan air mata ketika beliau berceramah tentang alam kubur. Kiai Haji Abdullah Syafi'i memang ulama yang mempunyai karisma yang tinggi. Selain mendirikan Masjid Al-Barkah pada tahun 1933, Kiai Haji Abdullah Syafi'i juga aktif berdakwah melalui radio dan berhasil mendirikan pemancar radio bersama para mahasiswa setelah sukses mendirikan Madrasah dan Akademi Keguguran Pendidikan Islam (AKPI). Selain bertujuan untuk dakwah, madrasah dan radio tersebut bertujuan untuk mengkonter paham-paham komunis yang sedang berkembang pada saat itu. Pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) telah mendirikan Universitas Rakyat UR, dan memiliki pengaruh yang cukup kuat, sehingga Kiai Haji Abdullah Syafi'i menjaga akidah umat dengan menanamkan pengetahuan Islam dan menyerukan untuk menjauhkan diri dari perilaku judi, mabuk-mabukan dan perilaku maksiat yang berpotensi menghancurkan iman. Keberhasilan Kiai Haji Abdullah Syafi'i dalam mensiarkan ajaran agama Islam dibuktikan saat puluhan ribu umat Islam Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan Istora Senayan. Acara yang dipelopori oleh perguruan Asy-Syafi'iyah ini membuktikan bahwa dakwah melalui radio sangat efektif dan mendapat perhatian oleh umat Islam Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 60-an pemancar radio yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i merupakan pemancar radio siaran swasta pertama di Jakarta.